Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasulahu ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aydan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu kunta wa 'abdis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Mari bersama-sama kita berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya takwa, kita berupaya menjalankan semua perintah Allah dan berupaya meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Masyarakat muslimin jamaah Jumat rahmatullah, di hari Jumat yang mulia ini, melalui mimbar yang terhormat, kita berupaya menundukkan hati dan kepala kita, seraya berupaya taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan perasaan ihsan dalam diri kita, seakan di depan kita sedang melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan kita. Kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah senantiasa hadir dalam setiap kesempatan dan keadaan di mana kita berada. Kita sangat yakin Allah melihat kita, Allah menyaksikan kita, Allah mencatat semua amal perbuatan kita, dan semua amal perbuatan yang kita lakukan, kita yakin seyakin-yakinnya semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dipesankan oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Rasulullah, dan pesan ini sesungguhnya bukanlah pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah belaka, melainkan sesungguhnya pesan ini adalah untuk kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiduplah sesukanya, tapi ingat kehidupan pasti akan berakhir dan kita semuanya pasti akan mengalami kematian. Wahmal masyita,
berbuatlah, beramallah sesukamu, tapi fa innahu majziyun bih, setiap amal kita pasti akan dibalas. Wahdib ma syi'ta, dan cintailah apa yang kau cintai, tapi ingat fa innahu farduhu, apa yang kita cintai pasti akan kita tinggalkan. Karena itulah masyarakat muslimin jamaah Jum'ah rahimahullah, pesan ini merupakan pesan yang sangat penting untuk kita jadikan landasan dalam kita mengarungi kehidupan yang sementara, dan kita berupaya agar kehidupan yang kita alami nanti pada akhirnya akhir hayat kita dalam keadaan iman, Islam dan husnul khotimah. Kita berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan semua amal ibadah kita. Setiap amal kita insya Allah pasti akan mendapatkan balasan di akhirat kelak. In khairan fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Jika amal kita baik, maka nanti kita akan mendapatkan balasan baik pula, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manakala amal kita buruk, banyak dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, maka naudzubillah, kita akan di akhirat mendapatkan musibah, bencana yang amat sangat dahsyat. Kita akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Dan manusia pasti punya kecintaan, kesenangan dalam hidup di dunia, tapi janganlah terbuai dengan kesenangan kehidupan di dunia semata, karena apa yang kita cintai semua pasti akan kita tinggalkan. Kalau tidak kita yang mendahului kita, atau yang kita cintai akan sirna di hadapan kita. Karena itulah masyarakat muslimin jamaah Jum'ah rahimahullah, Rasulullah SAW menyampaikan pesan dan sabda yang sangat kita harapkan menjadi amaliyah dalam kehidupan kita. Ada 3 hal amal yang utama yang hendaknya menjadi prioritas hidup kita. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Hai Rasulullah, apa amal yang paling utama menjadi bekal kami, menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjawab, yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya, ay as-salatu fi awwal waqtiha, salat di awal waktu. Yang kedua, Rasulullah ditanya, apakah lagi Rasulullah selain salat tepat pada waktunya? Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Yang ketika Rasulullah menjawab, al-jihadu fi sabilillah, jihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Rasulullah berpesan tentang hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara spiritual. Ibadah kita harus menjadi fondasi dalam serangkaian ibadah yang kita lakukan, terutama ibadah salat 5 waktu yang Allah wajibkan bagi kita umat Rasulullah SAW. Salat 5 waktu adalah salat ibadah yang sangat istimewa, karena Rasulullah SAW langsung dipanggil Allah menghadapnya untuk menerima perintah salat 5 waktu. Begitu pentingnya salat ini, sampai kemudian perintahnya langsung Allah memanggil seorang hamba yang Allah cintai dengan Rasulullah SAW diisra-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara hubungan vertikal, kita juga diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW selalu baik, terutama kepada kedua orang tua. Ukuran kebaikan manusia di hadapan manusia yang lain adalah ketika manusia itu senantiasa birrul walidain, menjaga hubungan baik dengan kedua orang tua.
Dan secara visi dan misi hidup kita, Rasulullah berpesan, al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa lelah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kita korbankan dalam rangka jihad, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Ini kita pergunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam poin yang ketiga ini, kita hendaknya juga jadikan prioritas hidup kita. Misi dan visi hidup kita adalah al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti misi dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diutus ke muka bumi itu adalah untuk mengenalkan kalimat tauhid la ilaha illallah, mengajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kitab Allah dan hikmah yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah masyarakat muslimin jamaah Jumat rahmatullah, hendaknya ada di antara kita sebagian misi hidup kita ini, waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita ini untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta kita, dengan jiwa kita, dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, dengan pangkat dan jabatan kita pergunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak jarang orang-orang yang hidupnya, walaupun dia seorang muslim, hanya sibuk dengan urusan ibadah ritual belaka, hanya berupaya memperbaiki dirinya semata. Sementara Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berjuang dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya level terkecil kita berdakwah untuk keluarga kita. Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini dakwah untuk internal keluarga kita. Kita mengajak keluarga kita, jangan sampai keluarga kita satupun yang tersentuh api neraka. Dan berdakwah yang paling berat adalah berdakwah terhadap penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim itu adalah sebuah bencana yang amat sangat besar. Manakala ada di antara sekelompok kaum umat bangsa ketika ada kezaliman, maka kewajiban kita untuk mengingatkannya dan berdakwah, untuk berupaya senantiasa berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabiullah Musa alaihissalam berdakwah kepada ayah tirinya, yang itu kemudian dia berdakwah untuk mengajak supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ayah angkatnya yaitu Fir'aun laknatullah alaih. Dia adalah orang yang congkak sombong, mengakui dia sebagai Tuhan, dan senantiasa orang siapapun di antaranya yang ingin mengusinya pasti akan dipenggal lehernya. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuk berdakwah di lingkungan keluarga yang itu tidak mudah, taruhannya adalah nyawa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan oleh baginda Musa alaihissalam, fadhhab ila fir'aun innahu tagha, pergilah menemui Fir'aun, tetapi sesungguhnya dia orang-orang yang melampaui batas, sangat keterlaluan. Dakwah untuk memerangi penguasa yang zalim ini tidak mudah. Dan ketika orang kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinilah setiap kezaliman pasti pada saatnya
biasa. Dan Allah punya cara tersendiri bagaimana kezaliman itu akan sirna di muka bumi dimanapun kezaliman itu berada. Karena itu masyarakat muslimin rahmatullah, jadikanlah misi dakwah hidup kita ini sebuah misi yang terus ada pada diri kita, ada pada keluarga kita, ada pada masyarakat kita, sehingga ketika tidak ada kezaliman, maka insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan keselamatan, dan mendapatkan hidayah dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala baik dunia maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang senantiasa istiqomah dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, senantiasa berupaya hidup kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan hidayah Allah. Ketika kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hidup kita akan mendapatkan keberkahan baik di dunia lebih di akhirat kelak kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah huwallazi ba'atsa fil ummiyyiina rasulan minhum yatluu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaaba wal hikmah wa in kaanuu min qablu lafii dhalaalin mubiin. Asyhadu an laa ilaaha illallah wahdahu laa syariika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi laa nabiyya wa rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi taqwallahi faqad faza muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أجر أكبر والله يعلم ما تصنعون.